Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, mahasiswa sekalian yang semoga diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, yang diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan pada hari ini ya kita memulai hari dengan penuh kenyamanan, memulai hari dengan penuh rasa aman, ya tidak ada sama sekali di sana tekanan-tekanan yang membuat kita tidak nyaman dalam menjalani hari ini. Baiklah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan kembali bersama untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, yang mana bahasa Arab ini sebagaimana yang kita ketahui adalah bahasa yang sangat-sangat mulia. Ya, bagaimana tidak, bahasa Arab ini, ma'asyiral muslimin, adalah bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia di antara malaikat lainnya, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lain, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga diturunkan di tempat yang paling mulia. Ya, awal kalinya itu turun di kota Mekah. Ya, kemudian turun juga di kota Madinah. Nah, kota Haramain. Nah, dua kota yang mulia. Kemudian juga Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di waktu yang sangat mulia, ya, yaitu pada bulan Ramadan. Cukuplah ya kemuliaan Al-Quran, kemuliaan bahasa Arab ini menjadi motivasi bagi kita untuk semangat, ya, untuk semangat mempelajari bahasa Arab ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada latihan yang kelima. Di sini permintaannya adalah alif, ya, alif idhofahkanlah, ya, atau mudahnya kita diminta membuat susunan berupa mudhof dan mudhof ilaih, ya. Karena di sini ada sukun, maka dia diberi harokat alifil asma'a al-atiyata ilal mutakallimi, ya. Idhofahkanlah isim-isim atau kata benda di bawah ini kepada dhamir yang ia bersifat mutakallim, orang pertama yang berbicara, kemudian mukhatab, orang kedua yang diajak bicara, wal ghaib, orang ketiga atau orang yang dibicarakan, wal ghaibah. Nah, di sini ada ghaibah tambahannya, berarti sudah tahu ya bahwasanya orang ketiga ini berjenis perempuan. Kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana yang dicontohkan di dalam contoh berikut ini. Nah, di sini ada qalamun, ya. Tadi ada 4 dhamir yang diminta oleh penulis. Yang pertama mutakallim, mukhatab, ghaib, dan ghaibah. Nah, qalamun, penaku. Nah, hadza qalami, ini adalah penaku. Nah, qalami, dan di sini ada ya-nya. Nah, tinggal kita mengikuti yang telah dicontohkan. Hadza ini mutakallim. Adapun mukhatab adalah hadza qalamuka. Ya, ini adalah penamu. Ya, qalamuka. Kemudian hadza qalamuhu, ini adalah penanya. Ya, penanya dia. Dia siapa? Dia laki-laki, karena hu. Ya. Kemudian
Ya, hadza qalamu ha, dan ini adalah penanya dia perempuan. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan-perbedaan dari keempat dhamir ini. Nah, di sini ya mungkin kita tambahkan sedikit ya biar semakin mendalam. Adapun kolami, ya kolami ini bisa sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan terakhir. Kolami ini bisa digunakan ya untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nah, jadi mau dia laki-laki, mau dia perempuan, dia menggunakan bentuk ini, kolami. Ya, adapun kolamuka ini hanya penamu khusus pada laki-laki saja. Kalau ingin kita rubah menjadi perempuan, dengan kita rubah harokatnya menjadi kolamuki. Ya, kolamuki, maka ini untuk perempuan. Nah, sisanya sama sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Nah, sekarang tinggal kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, dan pada pertemuan hari ini kita tidak seperti biasanya ya. Ini pertemuan terakhir kita di bulan ini di tahun 2024. Kita siap mungkin kita naik ke jenjang yang berikutnya. Maka kami meminta di sini kepada para peserta, ikhwan dan akhwat, mahasiswa sekalian untuk bisa nanti menulisnya di buku masing-masing. Nah, di sini ada kitabun, ya, kemudian ada sarirun, ada ismun, ada mindilun, ya, ada ibnun, ada sayyaratun, ada miftahun dan yadun. Nah, di sini silakan ya masing-masing menulis sebagaimana contoh yang sudah diberikan oleh penulis. Nah, kemudian kita masuk ke dalam latihan yang keenam. Nah, ini dia. Latihan keenam ini masih ada kaitannya ya dengan latihan yang keempat di pertemuan yang sebelumnya. Yaitu kita masih membahas tentang kepemilikan. Ya, membahas tentang kepemilikan. Seperti yang kita telah pelajari bahwasanya kepemilikan apabila yang dimiliki atau objeknya ini adalah benda isim yang berakal seperti akhun, saudara, ukhtun, saudari, kemudian abun, ayah, ummun, ibu, kemudian waladun, anak, dan seterusnya yang berakal. Nah, kok berakal ini apa ya? Berakal ini tentu berbeda dengan yang memiliki otak begitu ya. Otak tentu semua makhluk hidup memiliki, hampir semua memilikinya. Adapun berakal di sini kalau dalam tinjauan syariat, berakal di sini adalah yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini yang dimaksud dengan berakal. Adapun hewan, mereka tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mereka tidak bisa, mereka makan entah itu milik siapa, tidak tahu mereka, dan seterusnya dari perbuatan hewani lainnya. Nah, di sini pada nomor latihan ke-6 ya. Di sini ada dicontohkan oleh penulis li, ya, yang berarti aku memiliki. Ya, li ini artinya adalah aku memiliki. Nah, kemudian laka, kamu memiliki. Nah, kamunya ini laki-laki, kalau diinginkan perempuan laki. Nah, begitu ya. Kamu perempuan memiliki. Lahu, ya, dia laki-laki memiliki. Kemudian laha, dia perempuan memiliki. Begitu. Nah, kemudian nomor 1. Ya, kita coba baca bersama kemudian kita terjemahkan. Li ukhtun wahidatun. Aku memiliki. Nah, di sini ya. Kita urutan penerjemahannya dari sini. Aku memiliki ya satu saudara perempuan. Nah, itu dia. Li ukhtun wahidatun. Aku memiliki satu saudara perempuan. Kemudian nomor 2 adalah alaka akhun.
apakah kamu memiliki saudara laki-laki? La mali akhun. Tidak, ya. Ini satu kesatuan karena mengikuti yang sebelumnya begitu ya. La mali akhun. Tidak, aku tidak memiliki saudara laki-laki. Nah, kemudian nomor 3. Ukhti, saudara laki-lakiku, laha tiflun shagirun. Ya, memiliki, ya. Nah, begini ya. Ingat, domir itu pasti kembali kepada kata yang sebelumnya. Ukhti, laha, saudariku, ya, ia memiliki, atau boleh kita langsung hilangkan kata ia atau dia. Saudariku memiliki, nah begitu boleh. Memiliki anak yang kecil. Nah, begitu. Tidak perlu kita tambahkan dia lagi. Intinya kita paham bahwasanya laha di sini adalah kembali kepada ukhti. Kemudian zamili, ya. Zamili, temanku, lahu akhun wa ukhtun. Temanku, ya, memiliki saudara dan saudari. Nah, hu pasti yang dimaksud adalah zamili, adalah temanku. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin kita tidak asing ya dengan istilah zamili. Nah, ini ada tambahan faedah sedikit saja biar kita bisa semakin tertarik ini mempelajari bahasa Arab. Jadi ada kata yang pertama, itu ada kata zamil. Ya, zamil. Zamilun. Kalau biasa kita terjemahkan dengan teman. Nah, kemudian ada sodiqun. Nah, sodiqun. Ini juga kita terjemahkan. Nomor 3 ada namanya sahib. Nah, ada namanya sahibun. Nah, bedanya apa sih antara zamil, teman, sodik, teman, sahib? Nah, perbedaannya, ma'asyiral muslimin, kalau zamil ini di dalam kamus Arab ke Arab adalah syakhsun, ya. Kita tuliskan di sini, mungkin nanti bisa ditulis di, ya. Zamilun itu adalah seorang person, ya, sebuah person, syakhsun, ya, ta'malu, yang bekerja, ma'aka, bersama denganmu, bisyaklin khos, ya, bisyaklin khos. Nah, dengan secara khusus. Jadi zamil ini adalah sebuah person yang bekerja bersamamu dengan secara khusus. Nah, ini zamil. Biasanya kita terjemahkan dengan kolega, ya, teman kantor. Nah, adapun sodik itu adalah syakhsun yurafiquka fil hayah. Ya. Masih sama. Syakhsun yurafiquka, yang menyertaimu, ya, yang bersama denganmu dalam kehidupan. Fil hayati, bisuratin am. Secara umum, bisuratin am. Nah, itu kalau sodik, ya, teman biasa, teman kecil atau teman di dekat rumah, ini namanya sodik. Kalau zamil itu lebih kepada teman yang di perusahaan begitu ya, tempat kerja, kolega seperti itu. Atau adapun sohib ini, ma'asyiral muslimin, nah inilah yang biasa kita sebut dengan sahabat.
Nah, sahibi, sahabatku. Ya, maka definisinya adalah syakhsun, ya, aqrabu ilaika wa aktsaru ta'ammuqan fil ilaqati. Ya, person yang memang dia dekat denganmu, ya, wa aktsaru ta'ammuqan, dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Fil ilaqati. Nah, begitu. Nah, inilah dia perbedaan antara zamil, kemudian sodik dengan sohib. Nah, ini tambahan saja. Silakan nanti dicatat sebagai tambahan faedah. Kemudian nakulu. Nah, di sini ada catatan dari penulis. Nakulu, kita katakan, ini bisa kita praktekkan, bisa kita sebutkan. Indi kitabun, aku memiliki sebuah buku. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Wanakulu juga bisa kita katakan li akhun. Ya, aku memiliki satu saudara laki-laki. La nakulu, nah, kita tidak boleh mengatakan indi akhun. Aku memiliki saudara laki-laki, tapi kita menggunakan kata indi. Ini tidak boleh. Nah, inilah yang disebutkan di dalam buku ini. Nah, kemudian nomor ketujuh itu ada ma'a. Ada ma'a, bersama. Nah, kita bacakan dan kita terjemahkan. Nomor satu adalah kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid, ya, telah keluar bersama dengan Khalid. Hamid telah keluar bersama Khalid. Nah, kemudian nomor 2, zahabat tabibu, ya, ma'al muhandisi. Dokter itu, ya, telah pergi bersama dengan insinyur itu. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Nah, guru itu telah duduk bersama dengan kepala sekolah. Kemudian nomor 4, man ma'aka ya Aliyu. Siapakah yang bersama denganmu wahai Ali? Ma'i zamili, yang bersama denganku adalah zamili, temanku, ya, atau kolega. Nomor 5 adalah Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah, ya, yang bersama dengannya adalah suaminya. Nah, di sini ini harus benar-benar kita ingat, ya, terkait domir, dan ini akan berimbas sekali pada pelajaran-pelajaran yang kedepannya. Nah, jadi memang perlu kita berikan perhatian khusus. Kemudian nomor 6 adalah kharaja abi minal baiti. Ayahku telah keluar dari rumah itu. Man kharaja ma'ahu, siapakah yang keluar bersamanya? Nyanya siapa? Abi. Kharaja ma'ahu ammi, yang telah keluar bersamanya adalah ammi, pamanku. Berarti adalah saudara kandungnya ayah. Nah, kemudian nomor 8. Nah, nomor 8 ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Yang pertama adalah baitun, rumah. Baituka, rumahmu. Baituhu, rumahnya laki-laki. Baituha, rumahnya perempuan. Baiti, rumahku. Nah, perbedaannya ada di dua kata ini. Yang pertama ada abun, di sini ada akhun. Nah, perbedaannya bagaimana? Kalau kita lihat ketika dia bertemu dengan dhamir, ya, kita lihat itu ada sedikit perubahan. Perubahannya apa? Nah, ini ada wawu, ada huruf wawu. Padahal di sini nggak ada huruf wawu. Ya, di sini nggak ada, tapi kok tiba-tiba bertemu dengan huruf kaf, kemudian hu, ha, kok tiba-tiba ada wawunya. Nah, itulah sedikit perubahan dan kaedah di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian secara arti bagaimana? Secara arti sama saja, abun, ayah, abuka, ayahmu laki-laki, abuhu, ayahnya laki-laki,
Abuha, ayahnya perempuan. Abi. Nah, pada kata abi ini baru wawunya tidak ada. Nah, tetap mengikuti kata yang ada di depan tadi. Ya. Kemudian akhun pun juga demikian. Ya, ketika bertemu dengan domir, ya dia ada wawu, tiba-tiba muncul wawu. Nah, begitu. Adapun ini tidak ada, mengikuti kembali ke yang di depan. Nah, inilah sedikit perbedaan baik kata itu pada kata abun dan kata akhun, ayah dan saudara laki-laki. Nah, ini ada istilahnya di dalam ilmu nahwu. Nah, istilahnya apa? Nanti akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Yang jelas sampai di sini kita tahu dulu. Ya, ketika dia bersambung dengan dhamir, maka kita tambahkan huruf wawu. Abuka, ya akhuka, kemudian abuhu, akhuhu, abuha, dan akhuha. Dan ini perlu kita ingat dulu. Nah, kemudian nomor 1, ini kita coba praktekkan ya. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku ada di rumah itu. Aina abuka ya Hamidu. Ingat, tidak boleh ditanwin ketika ada ya. Di manakah ayahmu wahai Hamid? Dhahaba ila suqi. Ya, beliau telah pergi menuju pasar itu. A'akhuka tabibun. Nomor 3, apakah saudara laki-lakimu adalah seorang dokter? La, huwa mudarrisun. Tidak, dia adalah seorang guru. Nomor 4, ya Zainabu fir Riyadhi. Zainab ada di Riyadh. Wa akhuha fit Taifi. Saudara laki-lakinya ada di Taif. Wa abuha fil Madinatin, ya an-Nabawiyati. Begitu. Nah, dan ayahnya ada di kota Madinah an-Nabawiyah. Nomor 5 adalah hadza talibu, ya siswa ini, abuhu wazirun, ayahnya adalah seorang menteri, ayahnya. Nah, wa akhuhu, dan saudara laki-lakinya, ya laki-lakinya talib, tajirun kabirun, adalah pedagang yang besar. Nah, kemudian terakhir nomor 6, ya zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Saudara laki-lakiku pergi menuju sekolah itu dan ayahku pergi menuju kampus itu. Nah, nomor 9, ini dia nomor 9 adalah Muhammadun, ada Khalidun, ada Hamidun, ada Abbasun, ada Mahmudun. Kemudian di bawahnya ada nama lagi, Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau pada dasarnya nama laki-laki itu adalah bertanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, kemudian Mahmudun. Nah, lalu bagaimana dengan Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, dan Ikrimatu? Kenapa tidak ditanwin? Ya, dikarenakan di dalam bahasa Arab, ya, hukum dasarnya adalah setiap nama laki-laki pasti bertanwin, begitu ya. Seperti contoh yang di atas. Adapun nama perempuan, maka dia tidak bertanwin. Zainabu, ya. Kemudian siapa lagi? Fatimatu, Aisyatu, Sofiyatu, itu tidak ditanwin. Nama perempuan, begitu. Nah, bagaimana dengan kasusnya Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, dan Muawiyatu, dan Ikrimatu? Bagaimana? Iya, dia memang nama laki-laki, nama yang digunakan untuk laki-laki. Namun perlu kita ingat, ya, bentuknya ini adalah mu'annas. Bentuknya mu'annas. Tahu dari mana kita mu'annas? Karena ada ta marbutoh. Nah, inilah yang menunjukkan bentuknya dia adalah mu'annas. Bentuk katanya, ya. Walaupun memang nama ini diperuntukkan untuk laki-laki, tapi bentuknya dia adalah mu'annas karena memiliki ta marbutoh. Oleh karena itu, hukumnya kita ikut sertakan kepada mu'annas. Oleh karenanya dia tidak boleh ditanwin. Kemudian Iqra,
ya al-asma al-atiyata wadbit akhiraha. Ya, kita diminta untuk membaca ya isim-isim di bawah ini, kemudian kita diminta untuk menentukan harokat akhirnya. Mudah saja ya, kalau Khalidun ya tidak ada ciri atau tanda muannas, kemudian Hamzah tuh ada tak marbutoh, berarti dia perempuan. Ammarun ya Anasun, kemudian Muawiyatu karena ada tak marbutoh perempuan. Hamidun, Usamatu tak marbutoh, Ikrimatu tak marbutoh, ya Abbasun, Muhammadun, ya Talha tuh. Nah, begitu. Kemudian terakhir dari pelajaran ke-10 ini, ma'asyiral muslimin, adalah al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru, zamilu, az-zamilu, kolega. Nah, dari sini kita terjemahkan dengan kolega. Kemudian az-zauju, suami, wahidun, satu, fatan, pemuda, ma'a, bersama, at-tiflu, anak kecil. Ya, al-kuwaitu, kuwait, al-lughatu, bahasa. Selesai kita, ma'asyiral muslimin, dari pelajaran yang ke-10. Insya Allah kita akan masuk pelajaran yang ke-11 pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Demikianlah ma'asyiral muslimin, mungkin nanti ada yang ingin